iya, ada apa Pak Jael kesini? Bunda, saya mau pakai uang dulu 500.000. Soalnya saya nggak punya uang cash. Gitu ya? Iya, maksud saya potong aja angsuran motor ya. Tapi gini aja deh, saya juga nggak mau ketipu ya Pak ya. Siniin dulu STNK sama BPKB-nya, baru saya kasih 500.000. Aduh, alah, ya masih di sono atuh di rumah si Rungkat BPKB-nya. Apa gua ke rumah si Rungkat aja ya? Siapa tahu lagi nggak ada orangnya. Pelan tapi pasti, kedekatan Pak Rungkat dengan Bularas mulai kelihatan jelas. Awalnya cuman urusan kerja, benerin atap bocor, naik turun genteng. Tapi lama-lama, kok rasanya bukan cuman atap yang dibenerin, tapi hati juga ikut digeser dikit-dikit. Di sela-sela kerja, Pak Rungkat yang emang dari sononya doyan ngomong, mulai ngeluarin jurus rayuan maut level senior. Cihuy. Dari muji kecantikan Bularas, sampai bilang kalau Bularas itu orangnya kalem, sabar, dan beda dari yang lain. Anjay. Bularas yang awalnya cuman senyum sopan, lama-lama senyumnya jadi beda. Lebih lama, lebih hangat. Beberapa kali Bularas ketahuan melirik Pak Rungkat. Pak Rungkat pun makin semangat kerja, genteng dipasang makin rapi. Anjay. Antara pengen cepet kelar, tapi juga pengen lama-lama di situ. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Setuju nggak kalau Pak Rungkat jadian sama Bularas? Atau jangan-jangan cuma Pak Rungkat doang yang kegeeran? Tulis di komentar ya. Setelah atap beres dan pekerjaan selesai semua, Pak Rungkat dan Peot pun bersiap pamit. Dengan badan pegal tapi hati cukup senang, mereka berdiri di teras rumah Bularas. "Nah Bu, kalau soal upah gimana?" kata Pak Rungkat sambil senyum tipis, gaya orang gak enakan, tapi butuh banget. "Oh iya," jawab Bularas santai. "Uangnya ambil di Pak Indra aja ya, rumahnya di depan sana." Tangannya menunjuk ke satu rumah di depan jalan. Akhirnya Peot yang disuruh jalan duluan, bukan karena paling rajin, tapi karena katanya dia yang paling gesit. Padahal mah karena Pak Rungkat pengen ngobrol agak lama sama Bularas. Cihuy. Hehe. Peot pun berangkat menemui Pak Indra, seseorang yang selama ini bikin Peot bergerak. Maksudnya bekerja. Setelah bertemu, Pak Indra bilang kalau uang upahnya bakal ditransfer ke Pak Badot. Jadi sebelum pulang, Pak Rungkat dan Peot mesti mampir dulu ke rumah Pak Badot. Udah capek sih, tapi demi duit, gas lah. Sampainya di rumah Pak Badot, mereka dikasih kabar kalau uangnya belum bisa langsung dikasih sekarang. Katanya malam nanti bakal diantar sama si Kona. "Tenang aja, pasti nyampe," kata Pak Badot dengan wajah meyakinkan. Pak Rungkat dan Peot pun cuma bisa manggut-manggut, mau protes juga nggak enak. Ya udah pulang dulu, nunggu kabar malam nanti. Tapi, bentar dulu. Kok sepertinya ada yang aneh ya? Itu kok uang yang dipegang Kona kayaknya 300.000 doang ya? Nah loh, bukannya Pak Badot sebelumnya bilang ke Pak Indra kalau upah buat Pak Rungkat dan Peot itu 500.000, terus kemana dong 200.000-nya? Hehe. Dan apakah Kona beneran bakal nganter uangnya dengan utuh malam nanti? Menurut kalian siapa yang ngambil 200.000 itu? Pak Badot? Pak Indra? Atau jangan-jangan si Kona belum nyampe tapi duitnya udah jalan duluan? Hehe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, karena episode selanjutnya bakal makin lucu, makin ribet, dan makin penuh drama. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, Pak Rungkat dan Peot bersiap pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Soal uang yang kurang, soal janji yang belum jelas, dan soal perasaan yang makin campur aduk. Jalanan malam mulai lengang, dan suasana terasa makin sunyi. Tapi di tengah perjalanan itu, muncul satu pertanyaan yang belum sempat terjawab. Akankah mereka berpapasan dengan Pak Jael? Orang yang sudah mengambil motor itu tanpa izin, dan kini telah berusaha mengambil surat-surat motornya.
Bagaimana kalau motor itu melintas tepat di depan mata Pak Rungkat dan Peot? Apakah mereka bakal langsung sadar? Atau justru semuanya terjadi begitu cepat sampai kesempatan itu terlewat begitu saja? Karena kalau pertemuan itu benar-benar terjadi, bukan cuma soal motor yang bakal terbongkar, tapi juga kebohongan-kebohongan lain yang selama ini disimpan rapi. Dan di jalan yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, nasib mereka semua perlahan mulai saling mendekat. Tanpa ada yang tahu siapa yang akan kaget lebih dulu. Apakah Pak Jael akan berhasil lolos sekali lagi? Atau hari itu justru jadi awal dari terbongkarnya semua rahasia? Dan satu hal yang pasti, di episode selanjutnya nanti, bakal jadi titik temu yang tidak disangka-sangka. Pak Jael akan tertangkap oleh Pak Rungkat dan Peot beserta geng 4G.